Ya. Soal-soal PCK ya, pedagogi content knowledge ini tidak jauh dari apa yang Ibu buat di modul ajar Bapak Ibu ya. Atau di RPP Bapak Ibu, tidak jauh dari situ sebenarnya sih soalnya. Kalau Bapak Ibu buat modul ajar atau RPP pada saat UKM PPG, maka itu semua akan keluar. Jadi baca-baca lagi modul ajarnya atau namanya RPP Bapak Ibu, ya, dibaca-baca lagi biar biar paham atau namanya biar makin-makin mendekati apa namanya. Dapat ilmu dari situlah dari RPP atau UKM PPG. Yang paling penting kalau di soal-soal PCK ini Bapak Ibu wajib bisa yang memahami namanya asesmen atau penilaian ya atau evaluasi, baru paham metode belajar, ya, paham metode perbedaannya lah nanti saya kasih materinya besok tuh. Sama PTK paling itu aja yang agak sulit dipahamin. PTK baru PTK ya. Ini PTK direfleksi diri nih. Di PTK baru lagi yang namanya metode belajar, metode metode model pembelajaran lah, model atau metode pembelajaran. Besok kita akan banyak banyak soal ini dan PTK juga. Baru yang apalagi evaluasi ya, penilaian. Nah, ini evaluasi itu penilaian ya, penilaian. Baru menentukan indikator, itu kan udah kita pelajari kemarin tuh. ICP, indikator capaian pelajaran. Nah, ini paling empat ini yang saya rasa sulit atau namanya yang harus paham betul lah ya. Evaluasi penilaian, PTK, model atau metode, dan ICP. Nah, cuman itulah yang perlu lah dipahami mendalam. Tapi yang lainnya, kayak soal hari ini ya, ini soal hari ini tentang PCK-PCK semua, tapi tentang yang ada di RPP atau merancang-merancang tentang keadaan di RPP itu, ini soal pedagogi ini bisa nalar Pak Ibu ya, bisa kita nalar. Arti menalar itu artinya kita pahami aja masalah di soal, maka jawabannya langsung ada di jawaban itu atau ada di pilihan jawaban. Jadi ini soal pilihan ganda itu sebenarnya adalah paling mudah ya. Kenapa? Karena tidaklah mungkin jawabannya ramai kecuali soal literasi numerasi kan gitu. Kalau soal pedagogi seperti ini, soal-soal pilihan ganda seperti ini dan jawabannya cuma satu, maka lebih baik kalau misalnya ini nalar aja soalnya, dinalar aja. Atau dinalar dengan keilmuan kita yang sudah ngajar berpuluh-puluh tahun atau sudah ngajar di atas 5 tahun ke atas kan gitu. Nomor satu kita mulai, Bapak Ibu. Dalam rangkaian kegiatan pembelajaran, guru perlu memotivasi siswa. Pasti nanti adalah memotivasi. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran di kelas, salah satu indikatornya adalah menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa di sekolah. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi siswa adalah ini kan merancang bagaimana kita dapat membangkitkan aktivitas belajar siswa melalui motivasinya seperti apa. Ya udah, motivasinya adalah dengan sesuai dengan indikatornya, menerima keberagaman karakteristik. Motivasi itu apa? Media, kan gitu aja logikanya. Siswa itu senang atau siswa itu namanya termotivasi ketika ditampilkan media. Sudah, cari aja jawaban yang pakai media. Guru yang ini ya, kegiatan motivasi ya. Dan motivasi ini biasanya di awal pembelajaran. Guru meminta siswa untuk mewarnai aneka gambar terkait keberagaman di sekolah. Guru menampilkan video berisi keberagaman yang ada di sekolah dan minta siswa untuk menyebutkan beberapa keberagaman yang ada di video. Guru meminta siswa untuk menyebutkan karakteristik masing-masing sehingga teman-teman dapat saling memahami. Jawaban yang C nggak enak, kenapa? Ini kebiasaan kita, itu. Nggak ada motivasi di sini. Motivasi itu Bapak Ibu biasanya pakai media, sudah. Ya. Jawaban ini kurang baik. Ya. Guru bertanya tentang apa saja keberagaman sekolah ini sama aja seperti kegiatan apersepsi biasa lah itu. Guru menyampaikan manfaat, manfaat mempelajari keberagaman ini juga bentuk motivasi. Disampaikan apa manfaat dari pembelajaran itu. Jawaban yang mirip-mirip di sini ada jawabannya yang A, yang B, yang I. Sudah. Bacalah kalimatnya atau indikatornya. Memahami keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kegiatan motivasi. Motivasi itu sekali lagi saya bilang berhubungan dengan media sudah ya. Berhubungan dengan media. Suara saya dengar Bapak Ibu ini ada nggak dengar pula ini? Dengar, Pak. Aduh, kalau yang nggak dengar Saya gimana? dengar, Pak. Iya, Jelas. kalau yang tidak dengar, Dengar.
Bentar, Bu ya, saya Pak. tidak yang tidak kedengaran. dengar itu mungkin jaringan atau audio, bentar, Bu ya. Oke. Nah. Ya, jadi caranya seperti apa tadi? Caranya cari aja yang pakai media. Jadi jawaban terbaiknya di mana, Pak Ibu? Coba tebak dulu jawaban terbaiknya. Yang pakai media lah. B, Selesai. Pak. B. B. Yang B. B. B, Pak. B. Iya, jawabannya B. Pak. Bisa dipahamin ya? Bisa, Ya, Pak. jadi soal yang tadi saya bilang tadi yang di awal tadi itu yang perlu dalami kali. Tapi kalau yang ini saya kasih dulu contoh-contoh soal PCK seperti ini biar paham bisa dinalar gitu loh. Jadi kan karena nih kisi-kisinya baru jadi ya saya rasa sama saja dengan modul atau RPP cuman saya kasih cara cepatnya biar supaya tidak lagi pusing kayak mana sih PCK nih nggak apa-apa soal 60 soal tuh udah saya bilang makin sedikit soalnya makin dipersikit artinya dipermudah untuk lulus. Nah, nomor 2. Kegiatan-kegiatan berikut yang dapat dilakukan pada kegiatan inti. Nah, perhatikan kegiatan inti. Pasti yang diminta kegiatan inti. Kalau kegiatan inti fokus pada peserta didik. Gitu aja jawabannya. Kalau kegiatan inti adalah fokus pada peserta didik. Siapa itu Pak peserta didik? Siswa lah. Siswa yang bekerja. Siswa yang bekerja lah pokoknya siswa lah. Atau artinya 90% di inti itu siswa lah. Atau 70% siswa. Sudah gitu aja. Nah, jadi carilah kegiatan inti yang siswa. Sesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan indikator capaian kompetensinya atau indikator pencapaian kompetensinya ya. Jadi caranya gimana? Cari aja kegiatan inti. Kelas 1 indikatornya adalah memerlukan kosakata, menemukan kosakata tentang awal tubuh serta perawatannya melalui teks pendek. Perhatikan, melalui teks pendek. Kalau teks pendek pakai video, Bu. Membaca, Pak. Iya, membaca gitu. Tidak, Pak. Jawabannya B. Iya, kalau teks pendek pasti pakai membaca kan, Bu? Iya. Nggak mungkin Pak. pakai video kan? Nggak mungkin pakai video kan? Iya, Pak. Enggak. Tidak, ya, Nggak mungkin tidak pakai bernyanyi kan? mungkin. Tidak. Ya, tidak. Masa mengamati bacaan ngapain? Dan menggambar? Jawabannya tinggal B dan E. Inilah kegiatan yang inti. Inti artinya siswa yang bekerja. Paham apa Ibu? Paham. Bisa dipahamin ya? Tinggal nalar aja. Sesuaikan dengan indikatornya. Sesuai. Apa jawabannya? B atau E? B. Ya B lah. B, Pak. B, Pak. B. B. Baca. Karena melalui teks pendek itu membaca. Inilah cara enak menjawab soal pedagogi. Kenapa pedagogi paling enak? Ya betul tadi saya bilang. Pedagogi bisa dinalar. Tapi kalau ilmu pengetahuan alam nggak bisa dinalar. Harus ada konsepnya. Itu saya bilang tadi apa? Soal ini adalah memudahkan ibu untuk lulus. Itu saya bilang tadi. Oke? Biar cepat dapat sertifikasinya. Biar cepat cairnya. Itu pemerintah baik lah. Iya. Jangan pernah susun sama pemerintah baik lah. Itu lanjut kita nomor 3. Pak Amir, maaf, mohon diulang, Pak. Diulang, ulang. Saya baru masuk, Pak. Oh, baru masuk dah. Saya ulang dah, Bu. Ya, belum. Nomor Baru 1. bisa masuk. Iya, nomor 1 saya Oke. ulang satu. Udah, saya ulang ini ya, saya ulang yang baru masuk nih ya. Nanti habis ini nengok ini aja lah di code-nya. Dalam rangkaian kegiatan pembelajaran, Iya, Pak. Iya, Pak. perlu motivasi siswa untuk mengawali kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu indikatornya adalah menerima keberagaman karakteristik. Apa kegiatan yang membangkitkan motivasi? Tadi saya cara cepatnya adalah motivasi itu sesuaikan dengan yang namanya pakai media. Pakai media itu adalah video. Sudah. Ini baru ada manfaatnya. Motivasi itu kalau sampaikan manfaat atau pakai media. Catat Bu ya. Motivasi itu kalau nggak sampaikan manfaat baru pakai media. Itulah kegiatan Media. motivasi. Sudah, di mana motivasi ini? Di awal pembelajaran. Jawabannya sesuaikan Ya, Pak. dengan KD-nya atau indikatornya. Ya. Jadi ini salah. Yang C salah. Yang D salah. Menyampaikan manfaat apa pakai video? Karakteristik. Maka yang B kita jawab. Sama seperti indikatornya. Jadi sesuaikan indikatornya. Paham ya? Oke. Paham. Lanjut kita ke soal nomor 2. Kegiatan-kegiatan berikut yang dapat dilakukan pada kegiatan inti. Apa arti inti? Siswa yang
Siswa bekerja. Aktif. Iya, siswa yang aktif, bekerja aktif. Jadi cari aja yang dari sini siswanya paling aktif. Ya, sesuaikan dengan indikatornya. Indikatornya apa? Menemukan kosakata tentang angka Menemukan. itu serta perawatannya melalui teks pendek. Ibu baca, walaupun jawabannya itu B. adalah yang siswa aktif, sesuaikan dengan indikatornya melalui teks pendek. Ibu baca, teks pendek itu apakah bernyanyi? Kan nggak mungkin. Iya, Pak. Apakah pakai video? Kan nggak mungkin. Iya, Kan? Teks pendek itu dibaca, ya udah B aja coret. membaca Menemukan. Jadi siswanya kosakata. aktif. Paham, Bu? Paham, Pak? Sesuaikan dengan apa? Dengan indikatornya. Kan gampang kan? Iya. Indikatornya kosakata. Iya, selesai. Iya, Sesuaikan Pak. aja. Gampang. Jadi soal pedagogi, kalau paham cara nalarnya, itu lebih mudah daripada soal matematika. Bener nggak? Benar, Pak. Iya, Hanya, Pak. hanya Dilihat. perlu latihan saja kalau ini. Pak Hamsa usianya 40 tahun. Ya, Pak Hamsa ya. Kalau Pak Amir masih 35. Kalau Pak Hamsa 40. Yang ibu-ibu mungkin ada yang di bawah saya atau ada di atas saya. Secara fisik masih bugar. Beliau memiliki kepribadian yang hangat. Ah, lihat nih, kepribadian hangat dan selalu berupaya membantu kesulitan orang lain. Beliau lulusan S1 PGSD, telah memiliki sertifikat pendidik dan sekarang telah mengajar di kelas 5 SD. Amin. Dapat serdik lah semuanya cepat. Beliau dikenal sangat menguasai materi pelajaran. Berarti bagus ini. Seiring menjadi tumpuan pertanyaan tentang materi dari guru lain. Wah, luar biasa guru ini. Ya, saya mau dulu. Sampai dalam melakukan pembelajaran, beliau selalu menyampaikan materi secara detail ke siswa. Sampai siswanya tidak ada lagi yang bertanya. Karena tidak ada lagi yang tanyakan. Keadaan Pak Amsa ini, jika terkait dengan kelayakan sebagai guru profesional adalah, dia ini kebanyakan ilmu, tapi nggak pandai ngajar. Kan gitu. Ya. Oke. Ya, ini jawabannya telah layak. Enggak. Jawabannya yang A, Bu. Oh ya. Perhatikan, Bu. Sampai siswa tidak ada lagi yang bertanya. Fungsi dari belajar ada apa, Bu? Umpan balik. Beli. saling diskusi, benar nggak? Benar kan, Bu? Siswa Betul, Pak. itu menemukan sendiri konsepnya, benar? Ya. Guru sebagai fasilitator, motivator, benar? Tuh. Di sini Bapak ini, Pak Amsa ini terlalu pintar, semua dijelaskannya. Tidak ada kegiatan umpan balik dari siswa itu. Jadi siswa ini ya hanya mendengar, hanya apa? Hanya mendengarkan. Iya. Dan diam. Jadi tidak Intinya ada. Pak tidak memberi kesempatan. Iya, benar, tidak memberikan kesempatan kepada siswa di sini. Maka yang kurang apa? Cara, strategi belajarnya, strategi mengajarnya. Jawabannya pedagoginya. Pedagogi itu berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Karakteristik siswa itu harus dipahami. Jawaban yang A. Kalau profesional berkaitan dengan ilmu bidang studi. Kalau sosial berkaitan dengan komunikasi. Kalau pribadi berkaitan dengan integritas, kejujuran. Gitu ya. Nih, kalau dia ini hangat ini dikenal sangat menguasai materi pelajaran, itulah profesionalisme. Oke. Jawabannya itu A, Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika ingin mengajar di kelas 3 dengan kompetensi dasar memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, maka benda konkret ini adalah dengan pendekatan, biasanya pakai pendekatan apa? Pendekatan kontekstual ya. Kalau pendekatan kontekstual ini pasti berhubungan dengan benda yang konkret. Atau metode belajar atau namanya model pembelajaran kontekstual berhubungan dengan benda yang konkret. Maka untuk memahami pecahan dengan benda yang konkret, memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Pakai kelereng sejenis. Bisa Ibu pecah kelereng sejenis? Susah ya? Tidak. Tidak bisa. Tidak, Pakai Pak. bola pingpong. Boleh, pecah boleh, bolanya. bisa. Bisa. Salah. Papan Pak. berpaku. Ini tahu, Bu? Tidak bisa. Atas Ini origami. Tidak. Besar, Pak.
bangun datar, mani-mani nggak mungkin. Jawabannya E, kertas Kertas lipat lipat. origami. Kertas lipat origami itu mudah untuk dipecah-pecah menjadi 4 bagian, 1/8 bagian. Karena dia bentuknya apa, Bu? Persegi. Sangat mudah untuk dibagi-bagi kalau persegi itu. Paham apa Ibu ya? Paham. Paham, Kak. Tinggal baca aja soal ini, soal nalar ya. Besok kita masuk model. Biar paham PTK. Ini soal nalar aja biar paham. Jadi soal nalar ini kita santai aja jawabnya, sesuaikan dengan apa yang diminta soal, sesuaikan dengan indikatornya. Sudah beres lah itu. Ibu Rahma seorang guru kelas 4 SD. Melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan dengan indikator, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Supaya dapat mengukur kemampuan HOT, apa itu HOT yang susah, gitu aja Bu ya. Kalau Ibu nggak paham apa itu HOT, nggak hafal bahasa Inggrisnya HOT itu apa, yang susah, Higher Order Thinking Skill, yang susah kan gitu. Mana rumusan indikator soal yang tepat dikembangkan menjadi soal? Ingat yang HOT, yang susah, membandingkan siklus hidup, Yang menjelaskan, menyimpulkan, mengurutkan, menentukan. Dari kegiatan ini, yang mana yang susah? Kalau menjelaskan gampang lah Bu. Ini yang HOT. HOT itu berapa? Dia itu C2 kalau C4, C5, C6. Kalau menjelaskan ini C2. Karena kita udah pahami. Kalau mengujikan ini C2. Menentukan Menentukan. Membandingkan. C4 C5 itu, Pak. Menyimpulkan itu susah. Menyimpulkan. Carilah menyimpulkan. Kalau nggak C5, C4, C5 itu kalau menyimpulkan. Menyimpulkan C5. Membandingkan siklus dua hewan atau menyimpulkan peristiwa yang akan terjadi akibat kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus hidup hewan. Yang susah yang mana menjawabnya? Ya C. Jawabannya C. Kalau Ibu nggak paham tentang HOT ini, caranya gini aja. Ibu jawab pakai nalar. Membandingkan siklus dua hewan yang sering dijumpai di sekitar tempat tinggal. Gampang, ya kan? Ya, itu Jelaskan ya, Pak. metamorfosis sempurna. Gampang Udah. gitu, ya kan? Menyimpulkan peristiwa yang akan terjadi akibat kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus hidup hewan. Ini apa dijawabnya? Kita aja yang jawaban C ini masih mikir. Lebih mikir lebih panjang kan, Bu? Iya, Pak. Ketika mikir lebih panjang, itulah HOT. Mengurutkan tahapan siklus pertumbuhan hewan yang gampang. Jadi kapan namanya? Ubu apa namanya itu? Kalau kata apa dari berudu, ya kan? Kata dewasa kan? Itulah itu. Atau dari kupu-kupu. Dari apa kupu-kupu? Kupu-kupu dulu. Larva, ya kan? Larva, ulat, kupu kan? Oke. Jadi gampang kalau mengurutkan. Menentukan tahapan awal siklus. Kan gampang juga tahapan awalnya diminta. Jadi mana yang susah? Ya C. Jawabannya C yang susah. Kalau sama-sama membandingkan Pak, gimana Pak? Kalau C itu tidak sesuai dengan soal, Pak. Apa tuh? Indikatornya kan membandingkan. Ya diminta apa, Bu? Membandingkan. Coba baca, membandingkan siklus Soal HOT. Kalau misalnya membandingkan, kan itu soal HOT yang dimintanya. Ini kan soal HOT yang diminta. Kalau soal HOT itu harus lebih tinggi ya, Pak ya? Iya, benar sekali. Kalau dia tidak ada HOT-nya, maka jawabannya yang Membandingkan. Kalau nggak ada HOT-nya, maka jawabannya yang paham Bapak Ibu? Ada HOT-nya. Apa itu HOT? Berarti harus lebih tinggi. Ya, Bu. Yang lebih tinggi dari indikatornya. Paham Dari ya? indikator. Paham. Atau gini aja, yang lebih susah soalnya, gitu kan? Iya. Di antara 5 ini, yang susah soalnya adalah C. C, Bu, nyambung dengan soal, Bu. Siklus hidup hewan. Ada nggak siklus hidup hewan? Ada. Ada. Ini kan membandingkan siklus hidup hewan, iya kan? Benar? Benar. Yang C soalnya ini terintegrasi kemana-mana nih. Siklus hidup hewan. Akibat, nah ini mikir lebih susah ini C. Paham Bu ya? Paham. Ini nalar aja. Soal-soal seperti ini soal nalar. Jadi bisa dinalar dengan kemampuan yang kita amankan. Ini soal kemarin sudah saya jelaskan juga.
Kita ulangin lagi biar ingat kalau ada yang belum jelas videonya, nanti ada videonya kok di itu. Pak Amir, guru kelas 4 Iya, akan Pak. merancang pembelajaran kompetensi dasar. Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Berdasarkan rumusan KD, salah satu teknik penilaian adalah teknik penilaiannya. Sudah jelas lah membaca puisi. Melisankan puisi, baca puisi. Pak. Berarti Performance. praktek. Yang mana praktek? Jawabannya Unjuk apa? kerja. Unjuk Performance. kerja. Ini artinya adalah unjuk Unjuk kerja. kerja. Bahasa unjuk Unjuk kerja kerja. itu adalah praktik juga. Ya. Performance. Gak mungkin pakai tes bukan puisi. Pakai portofolio, non tes, angket nggak mungkin juga. Jawabannya salah semua itu. Jawabannya adalah yang A. Oke, jawabannya A. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Ini soal-soal PCK seperti ini Bu ya. Hati-hati jawaban soal seperti ini. Ibu harus paham konsep. Harus paham konsep. Konsep seperti apa? Soalnya seperti ini. Hasil pengamatan kegiatan pembelajaran di suatu kelas menunjukkan bahwa sebagian besar masih merasa kesulitan menentukan mana yang nilai lebih besar antara 0,75 dan 8/2. Ini gampang loh ini. Sumber kesulitan berikut yang kurang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah sumber kesulitan berikut yang kurang sesuai dengan permasalahan tersebut. Berarti cari yang salah kan Bapak Ibu? Iya kan? Sumber kesulitan berikut yang kurang sesuai. Berarti cari yang salah kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Siswa miskonsepsi bahwa pecahan yang mempunyai penyebut lebih besar, maka nilainya lebih besar. Ya, ini benar. Ini kan cari yang salah. Siswa kurang menguasai perbandingan pecahan. Benar Bapak Ibu ya? Siswa belum menguasai operasi pecahan dan desimal. Ada operasi sini, Bu? Ada operasi sini? Tidak ada. Tidak ada. Ini nggak nyambung. Ya, Pak. Siswa kesulitan mengubah bilangan. Ya, nyambung. Nyambung ya. Siswa kurang menguasai pecahan desimal. Ya, nyambung. Ini benar, Pak. Yang diminta apa, Bu? Sumber kesulitan berikut yang kurang sesuai dengan permasalahan. Yang kurang Sesuai adalah yang C. Kenapa yang C? Nalar aja. Diminta membandingkan pecahan. Masa yang C diminta operasi ngapain? Paham? Nalar aja jawabannya C kan. Yang diminta cuma membandingkan. Yang C apa ngapain? Operasi pecahan dan desimal. Desimal. Itu Di atas tidak ada namanya omongan tentang menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, membagikan. Itulah operasi. Ya, ada dua pecahan ditambahkan, ada dua pecahan dikurangkan, ada dua pecahan dikalikan, ada dua pecahan dibagikan. Itu namanya operasi. Sedangkan ini hanya membandingkan yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil. Maka yang tidak sesuai dengan kesulitan itu adalah yang C. Menguasai operasi pecahan desimal. Paham, Bu? Bapak Ibu paham ya? Paham, Pak. Jadi soal-soal PCK nalar aja, Bu. Jangan takut nalar ya. Pelan-pelan aja karena 60 soal kan waktunya panjang juga. Bu Yasmin menemukan hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan, khususnya untuk soal nomor 4, yaitu Bu Tari mempunyai stok 24 botol sirup, 40 kelereng biskuit, 72 bungkus coklat. Jika ia ingin membuat parcel dengan isi sama, maka berapa kemungkinan parcel terbanyak yang dapat dibuat dari stok yang dimiliki Bu Tari? Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan Bu Yasmin adalah ini namanya soal refleksi seperti ini, Bu ya. Ini saya masukkan dulu soal refleksi. Ini soal refleksi seperti ini. Dia sudah mengalami ujian, dia sudah mengalami pembelajaran, habis itu dia refleksi. Apa sih yang salah? Itu namanya refleksi. Paham Bapak Ibu ya? 5 soal refleksi itu. Dia sudah melakukan ujian atau evaluasi, dia juga sudah melakukan yang namanya pembelajaran KBM, habis itu dia refleksi, apa sih yang salah? Yang salah itu adalah ketika siswa ada masalah. Yang salah itu ketika siswa banyak yang salah di soalnya. Di sini hasil ulangan siswanya banyak yang salah di soal nomor 4. Refleksi dia. Apa sih yang salah? Bagaimana tindak lanjutnya? Itulah namanya refleksi. Jadi kegiatan refleksi adalah rencana tindak lanjut. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Biasanya ini kalau refleksi dalam KBM pakai apa, Bu? Pakai PTK. Biasanya pakai PTK.
Refleksi diri yang paling baik adalah pakai PTK. Jadi seperti itu biasanya guru refleksi pakai PTK. Iya, kalau mau naik pangkat aja. Sorry. Ya, kalau mau naik pangkat ya. Kalau enggak, nanti aja lah kan gitu. Itu canda-candaan aja. Oke, jadi refleksi ini soal tentang apa? Kita pahami dulu. Soal tentang apa nih? 24 botol sirup, 40 FPB. FPB, Pak. FB. Maka Yang B. refleksinya adalah EPB lah. Karena soalnya berhubungan dengan EPB. Nggak mungkin KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Kan nggak mungkin. KPK itu contoh soalnya seperti apa? Kan pasti ada yang nanya. Pak, contoh soal KPK seperti apa? Misalkan saya, baru Budi, baru Beno, Berenang. berenang. Saya 6 hari sekali, Beno 7 hari sekali, Budi 3 hari sekali. Kapan lagi bersama-sama? Ketika ada soal seperti itu namanya KPK. Paham Bapak Ibu? Paham. Tinggal hubungkan saja dengan soalnya. Itu namanya refleksi dengan evaluasi seperti ini. Soal lagi, ini juga soal refleksi. Saya ulangin ya, ini juga soal refleksi. Refleksi itu apa Bu artinya? Memperbaiki. Paham Bu ya? Tindak lanjut. Iya, memperbaiki atau rencana tindak lanjut. Paham Bu ya arti kata refleksi? Paham ya? Iya, Pak Amir. Paham, Pak. Kisi-kisi ada 5 soal. Saya masukkan. Saya nggak terlalu banyak materinya nggak usah. Karena yang paling banyak materi harusnya model sama PTK sama kemarin ICP sudah, penilaian sudah. Itu aja yang paling payah. Yang lainnya gampang. Rencana tindak lanjut atau refleksi adalah memperbaiki. Jadi carilah yang memperbaiki di sini. Bacalah soalnya, jangan nggak dibaca. Cari yang memperbaiki dari jawaban ini. Pembelajaran nilai tempat selama ini yang lebih padat sekedar membaca posisi angka dan memahami maknanya. Sebagai contoh adalah 347. Terdiri dari 300-an, 40-an, 7 satuan. Dalam hal ini secara cenderung menghafalkan bahwa satu angka paling kanan itu satuan. Satu angka kedua dari kanan adalah puluhan. Dan satu angka ketiga dari kanan adalah ribuan. Dan seterusnya. Hal ini mengakibatkan banyak siswa yang bingung. Udah siswanya bingung kalau belajar nilai tempat. Paham Bu masalahnya? Nah, Paham ya? Belajar nilai tempat, siswanya bingung. Banyak yang salah. Banyak yang nggak bisa. Kurang ngerti Bu. Kurang ngertos. Nah, jadi jika diminta untuk memperbaiki kegiatan inti pembelajarannya pada topik nilai tempat, langkah yang tepat adalah perhatikan soalnya, ya, memperbaiki nilai tempat. Bu, kalau seperti ini, Ibu pasti pakai media yang lebih bagus kan, Bu? Benar nggak? Iya. Sebaiknya pakai media, benar nggak? Iya. Nggak mungkin menghafalkan yang D. mati lana, ya. Mati lana. Nggak mungkin anak manusia bilang setiap mereka misalnya pada kemasan kanan menggunakan PowerPoint, nggak mungkin ini. Mengajarkan nilai tempat nyusun kartu angka. Iya, ini salah nih. Jawabannya tinggal sama yang Yang D, ya benar. Mengajarkan nilai tempat dengan menyusun angka. Iya, nilai tempat itu pakai kartu angka. Ada namanya apa tuh? Apa namanya itu? Lupa saya tuh. Aduh, medianya apa namanya? Medianya? Aduh. Itu dia medianya. Pakai kartu Kanipa. Pakai kartu Angka. Jadi Bu, kalau besok ada soal refleksi tentang KBM, Ibu harus pakai Media. sesuaikan dengan apa yang diminta. Paham Bu? Soalnya nilai tempat maka yang D. Udah jelas yang D, nilai tempat. Paham Bu Bapak Ibu? Kalau ikan sedotan ini apa? Main apa? Main selisih ini. Oke ya. Nomor selanjutnya nomor 10. Bu Faira, seorang guru SD kelas 5, bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Kompetensi dasar yang dicapai adalah berkaitan dengan penguasaan kosakata siswa. Pernyataan manakah di bawah ini yang dapat
Kembangkan kemampuan berpikir kreatif. Carilah Bu kemampuan berpikir kreatif. Artinya anak kreatif. Maka carilah jawaban di sini. Ibu merancang siswa itu. Ini soal-soal tentang merancang berpusat pada siswa. Ada kan Bu kisi-kisinya? Ada kan kisi-kisinya? Ada kan kisi-kisinya merancang berpusat pada siswa, ada kan? Ya itu. Carilah yang tentang berpikir kreatif. Ibu cari aja di sini yang berpikir kreatif. Sudah jelas jawabannya yang mana. Baca D. aja. Yang mana berpikir kreatif. D, Pak. Cari D. Yang di Kantong misteri. yang D. Kalau berpikir kreatif berarti biasanya itu ada sebuah permainan atau ada sebuah yang biasanya lain daripada yang lain, benar nggak? Kalau siswa Iya. siswa diminta membaca sama aja lah, membaca sama aja lah, menyimak sama aja lah, membaca sama aja lah. Jawaban D lain kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi paham Pak Ibu? Bisa, siap. Kan nggak mungkin pembuat soal ini buat jawabannya sama semua, nggak mungkin kan? Bisa dipahami logikanya Iya, soal. Iya, Pak. Jadi jawaban itu nampak langsung ketika kita paham apa yang diminta. Berpikir kreatif. Biasanya kalau berpikir kreatif itu biasanya berbentuk Permainan. Sudah seperti itu. Biasanya seperti itu. Jawabannya D. Bisa dipaham apa Ibu? Bisa. Lanjut kita ke soal berikutnya. Hal-hal seperti itu ya yang kita pahami tentang soal. Jadi cara jawab soal pedagog itu caranya seperti yang saya ajarkan ini. Kenapa? Ibu santai aja jawabnya. Berpikir enak aja. Oh kayak gini, oh kayak gini. Pak Rahman melakukan refleksi. Tahu refleksi Bu apa Bu? Lanjut. Lanjut. Tidak lanjut. Iya, memperbaiki tujuannya memperbaiki Perbaiki Memperbaiki pembelajaran. pembelajaran. memperbaiki pembelajaran. Sudah. Apa masalahnya? Apakah ada sisi refleksi Pak? Ada. Tengok aja refleksi itu. Hasil refleksinya adalah kesulitan menyampaikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai bentuk perubahan energi. Supaya dapat memperbaiki masalah, rencana tindak lanjut yang diperlukan oleh Pak Rahman adalah dia bingung untuk menyampaikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai bentuk perubahan energi. Sudah? Bagaimana biar dia paham menyampaikan laporan? Laporan itu biasanya kegiatan IPA, kan gitu. IPA, betul. Sudah. Antara A Menggunakan alat peraga perubahan sama I. bentuk energi. Ya. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Jawabannya adalah A dan E. Sudah. Ya, ini antara A dan B. Ini soalnya hot, Bu. Ya, saya pun maunya jawabnya E, tapi kayaknya antaranya ke A juga, bisa juga. Ya. Memperbaiki masalahnya. Perhatikan, Bu. Kalau siswanya banyak, kalau pakai alat peraga, bisa nggak memperbaiki pelajaran itu? Nggak bisa mewadahi. Cukup, Pak. Kurang Alat memadai peraga kalau cuma satu kan, Bu? kurang wadah. Tidak efektif. Tidak efektif. Tapi kalau pakai kegiatan eksperimen kelompok, Ya, nyambung semua. bisa. Bisa. Semuanya bisa melaksanakan eksperimen. Iya. Lebih paham nggak dia? Lebih paham. Iya. Lebih paham. Bisa nggak dia buat laporannya? Bisa. Bisa. Tapi Bisa. kalau yang ini gurunya aja. Benar Iya. nggak? Iya, kalau Iya. eksperimen peserta didik yang Keseluruhan. Kan masalahnya menyampaikan laporan. Banyak siswa nggak bisa menelusuri informasi tadi. Bentuk energi. Kalau pakai alat peraga sama aja kasusnya. Paling-paling setengah. Karena guru yang melaporkan. Guru yang memperagakan. Bukan siswa. Tapi kalau pakai eksperimen. Menyampaikan laporannya. Dia pasti dapat. Kenapa? Eksperimen adalah metode mengolah data. Dari percobaan. Bisa dipahami, Bu? Ya. Ya. Saya lebih setuju yang A. Kenapa? Karena ini seluruh siswa nggak bisa ini. Sulit. Ya. Tadinya nggak bisa buat laporan. Berarti jawabannya harus yang A. Pakai kegiatan eksperimen. Kenapa? Karena langsung paham dia bagaimana bentuk perubahan energi. Kalau menggunakan alat peraga, perubahan bentuk energi, alat peraga biasanya itu guru yang mempraktekkan, guru yang mendemonstrasikan. Paham apa Ibu? Iya. Paham. Jawabannya A, lebih tepatnya A. Karena pas pula. Ya, menurut saya lebih Sesuai A dengan juga, Pak. eksperimen. Kalau menggunakan alat peraga kan hanya alat bantu, namanya alat peraga dalam proses pembelajaran. Betul. Kalau eksperimen kan kita langsung
pengamatan Melibatkan anak. Iya, ya, betul. melibatkan Yang anak. pekerja. Yang bekerja, benar. Bedakan ya antara alat peraga itu ya. Alat peraga banyak jenis loh. Alat peraga hanya membantu itu, Iya, memudahkan dalam mengajar. media hanya media membantu itu. Seperti Ya. torso, Pak, torso tahu kan? Mm-mm. Media torso, Tahu. jantung, ada paru-paru, ada kan itu Hmm. torso. Nah, seperti alat peraga. Tapi kalau eksperimen dia langsung bisa nih menyampaikan laporan. Paham apa Ibu ya? Ya, paham. Paham, Pak. Dan di sini juga Pak, paham, Pak. dan di sini juga ada laporan. Laporan itu biasanya dari Eksperimen. Ini kata kuncinya. Nyambung ya, Bu? Nyambung. Nyambung. Jadi seperti itu, Bu. Seperti itulah Bapak Ibu menjawab soal-soal PCK. Pelan-pelan saja bacanya. Santai aja karena soalnya banyak juga. Soalnya banyak, waktunya banyak. Seorang guru kelas 3 semester 2 muatan PPKN 32 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga sekolah. Seorang guru akan melatih siswa untuk menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan sendiri. Nah ini, kalau ada seperti ini, Bu, ini namanya PPK ya, bukan P3K ya. PPK, pendidikan karakter. Ya. Kalau karakter itu, Bu, ada 3, Bu, yang dipakai. Yang pertama namanya PCT, yang kedua namanya aksi sosial ketiga, ya, aksi sosial. Yang kedua apa namanya lupa saya. PCT, aksi sosial. Ntar soal ini sama dengan soal seperti ini. Kalau Ibu mengajari karakter, Ibu pakai model apa? Model pembelajaran seperti itu. Nah, ini. Model pembelajaran, nah ini. Konsiderasi, klarifikasi nilai, aksi sosial. Inilah model pembelajaran pendidikan karakter. 3 ini ya. Konsiderasi, klarifikasi nilai, aksi sosial Newman. Maka di sini adalah 3 modelnya adalah yang A. Jawabannya A, B, C. Jadi kalau Ibu Bapak Ibu ingin mengembangkan pendidikan karakter, pakailah model pembelajaran ini harusnya besok, tapi nggak apa, saya masukkan kemari. Ya, pakailah yang namanya model pembelajaran 3 tadi. PCT, konsiderasi, ya, konsiderasi, sama satu lagi aksi sosial. Ini kegiatan pakai namanya memilih nilai, ya, itu namanya value clarification technique. Value, ya, nilai. Memilih, klarifikasi namanya memilih. Kalau konsiderasi namanya empati, dan simpati. Kalau aksi sosial ini namanya rasa ya. Kalau konsiderasi namanya rasa yang dimunculkan. Kalau aksi sosial tindakan yang dimunculkan. Bisa dipahami Bu kata kuncinya? Bisa, Pak. Kalau PCT adalah Pak. Ya, bisa, Pak. Ketika Bapak Ibu nanti ada soal-soal seperti ini PPK atau pendidikan karakter, pakai model apa? Pakai model yang pertama adalah PCT, memilih. Anak-anak berpikir di sini. Berpikir pakai apa yang baik. Misalkan ada temannya rumahnya kebakaran. Anak-anak disuruh mikir, kita bisa bantu apa ya? Oh Bu, saya mau nyumbang ini ya. Itu namanya memilih nilai, berpikir anak-anak. Paham Bu? Paham? Paham. Bagaimana munculkan empatinya? Oh, nih tengok nih rumahnya kebakaran, hartanya hilang. Kasihan Bu ya ini nih. Nah, itu memunculkan rasa-rasa kasihan tadi. Di konsiderasi. Ya, konsiderasi. Kita munculkan rasa kasihan, empati, simpati tadi. Itu namanya konsiderasi. Habis itu langsung tindakan. Ayo kita kumpulkan. Karena kita setelah memilih Sosial. sumbangan, ayo sumbangan yuk. Sumbangan apa yang kita punya. Itu namanya tindakan langsung, aksi sosial. Paham Bapak Ibu ya? Jadi ketika PCT, Paham. kita mempelajari model pendidikan karakter atau PPK, itu adalah 3 ini adalah PCT, konsiderasi, aksi sosial. PCT, biarkan mereka berpikir untuk memilih nilai. Konsiderasi, munculkan rasanya biar mereka itu merasa empati atau terasalah kawan tuh susah. Baru tindakannya. Setelah itu tindakannya. Ayo kita lakukan penyumbangan dana. Oke, paham ya? 3 itu ya modelnya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Seorang guru kelas 4 sedang mengkaji kompetensi dasar, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga negara. Memilih media, ini kan. Merancang itu adalah memilih media. Ada KL3 itu merancang pembelajaran. Adalah salah satunya dengan memilih media yang mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Mengidentifikasi media, Bu. Langsung pilih aja Bu, media. Sudah selesai Bu jawabannya. Milih media. Medianya sesuaikan dengan
KD-nya. Udah nggak mungkin pakai yang A, C. nggak mungkin pakai yang B, nggak mungkin pakai yang D. Iya kan? C. Jawaban tinggal C sama E. Apakah yang mana Ibu yang lebih baik? Langsung siswanya nampak. Video. Video, Pak. Beres. Paham, Bu? Paham. Paham, Pak Ibu? Pak Ibu paham ya? Paham, Pak. Media berarti berhubungan dengan Iya. Media yang mana? Tinggal C sama E kan? Iya. Iya, Pak. Cuman C sama E yang mirip. Ya, kita bandingkan saja. Kita baca aja keseluruhan. Video tentang kewajiban seorang anak kepada orang tua, disertai dengan video aktivitas membantu orang tua membersihkan rumah. Yang ini adalah sebagai warga negara dan gambar bagai banyak suami dan tanah longsor. Saya rasa C lebih cocok. Paham, Bu? Kacamata nata, Pak. Ya, Pak. Paham, Bu? Sukun bapak tan mama ketepuan ini gede. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. C ya, jawabannya ini C. Sultan bapak. Kita lanjutkan ke Baru. soal berikutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dengan menentukan media yang digunakan pembelajaran tersebut. Nah, ini yang pembelajaran tadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan dalam keterampilan memilih pembelajaran. Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru telah menerapkan kompetensi pedagogi pada aspek. Ya. Media harus sesuai dengan apa, Bu? Masih paham? Media pembelajaran harus sesuai dengan apa, Bu? KD. Satu tuh. Indikator. KD indikator bagus. Yang paling penting apa? Media. Karakteristik peserta didik. Iya, karakteristik peserta didik. didik. Jawabannya. Ya. Jadi kalau Ya, media harus memilih media itu sesuai dengan sesuai dengan karakter. tujuan, tapi yang lebih penting adalah sesuai dengan Karakteristik peserta didik. Lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Itu namanya konsep dasar media. Oke. Nomor selanjutnya. Seorang guru kelas 3 belajar PPKN, indikatornya adalah mengidentifikasi kewajiban sebagai warga negara sekolah. Materi pokok dan bahan ajar. Ibu cari, Bu, apa jawabannya? Materi pokok dan bahan ajarnya. Materi pokok dan bahan ajarnya. Mengidentifikasi kewajiban sebagai warga negara sekolah. Apa sih materi pokoknya, indikatornya itu? Kewajiban warga negara. Nggak mungkin pakai video. Video ini bahan ajarnya salah ini. Yang D kayaknya. D, Pak. Iya, D lah. D, Pak. Kalau ini salah. Dampaknya salah. Tinggal A sama D. D, Bu ya. Oh, ya D, Pak. Sesuai Kalau dengan Dan siswa jawabannya. sebagai warga sekolah bahan aja. Sesuai dengan jawabannya kan? Sesuai dengan apa yang diminta, Pak Ibu kan? Ya. Jawabannya itu D. Lanjut ya. Gampang kok. Tinggal nalar aja nih, nalar. Kalau besok baru model harus paham. Ada nanti besok saya bikin catatannya. Cara cepat menghafal model pembelajaran. Nomor 16. Pak Dudi menemukan video animasi yang sangat menarik karena di dalamnya memuat tokoh-tokoh kartun yang disukai anak-anak. Pak Dudi menggunakannya untuk memotivasi peserta didik yang sering mengantuk waktu mengikuti pembelajaran. Anak-anak terlihat antusias dan senang mengikuti pembelajaran. Namun ketika dilakukan evaluasi, hasil belajar banyak jawabannya tidak sesuai karena anak lebih memahami tokoh-tokoh kartun dibandingkan pesan pembelajarannya. Pak Dudi meningkatkan kompetensinya dalam hal ini namanya refleksi. Refleksi memperbaiki. Apa yang salah dengan Pak Dudi ini? Dia memang benar sesuai dengan karakteristik, tapi tidak sesuai dengan apa nih? Tuan. sesuai dengan tujuan Iya, pembelajaran. tujuan pembelajarannya dia nggak tepat. Sesuai dengan Karena kan tujuan pembelajarannya adalah siswa paham. Bisa dipahamin? Ya, bisa, Pak. Di Ya, sini Pak. siswanya nggak paham. Maka jawabannya B. Dia gitu, simple logikanya gitu aja. Emang pas karakternya anak suka karton, tapi kebanyakan anak memahami tokoh kartunnya. Berarti videonya, medianya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kenapa, Pak? Kalau nggak sesuai? Ya ini jawabannya. Mereka nggak bisa jawab. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi nggak bisa mahamin dia. Kalau nggak bisa mahamin, jawabannya B. Bisa dipahami, Bapak Ibu ya? Gampang. Siap. Ini nalar aja, Bu. Dinalar aja pelan-pelan. Karena waktunya ujian tuh banyak. Nalar aja pelan-pelan. Sabar aja. Nomor 17. Dalam sebuah pembelajaran di kelas 1 SD Pak Simon melaksanakan pembelajaran dengan materi menguraikan
lambang. Nah, perhatikan Bu, menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kegiatan awal, kita merancang pembelajaran. Apa sih kegiatan awalnya? Kegiatan awal itu adalah apersepsi. Bisa Eh, dipaham, Bu? Tinggal Ibu cari aja di sini apersepsinya. Vokal. Ajaklah Mengucapkan. dia, siswa itu tanya jawab. Kan gitu. Iya kan, Bu? siap. Iya, Ya, jawabannya mana? Eh, Tidak. Lah. berdasarkan Apersepsi itu biasanya guru itu mengulang atau Tanya. siswa dengan pengetahuan awalnya. Bisa dipahamin? Siap. Bisa, Pak. Ya. Persepsi. Jawabannya Bapak Ibu ya. Iya. Mengucapkan beberapa kata dan mengajak siswa mengidentifikasi bunyi vokal dan Ya, konsonan. Pak. Benar, jawabannya I. Seperti itulah kegiatan apersepsi. Diganti sekarang tadi, Pak, apersepsi dengan bahasa apa sih sekarang, Bu? Kurikulum Merdeka? Pertanyaan pemantik ya, Pak. Iya, benar pertanyaan sekali. pemantik. Pertanyaan pemantik. Paham Bapak Ibu? Ya. Paham, Pertanyaan Pak. pemantik. Sama aja konsepnya, cuman diganti bahasanya. Itulah kesenangan kita sebagai warga negara Indonesia. Senang mengganti-ganti bahasa. Paham, Bu? Paham. Dari dulu sampai sekarang. Sekarang apa nih? Literasi numerasi. Ingat, Bu? Iya, Pak. Soal sekarang diajarkan anak-anak tuh bisa menjawab soal literasi numerasi. Di dalamnya ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan. Masih kan, Bu, dulu kan? Ada kan? Soal-soal seperti itu. Ya. Dulu kita Ada, juga LKS kita juga seperti itu. Masih ingat, Bu? LKS zaman dahulu. Masih. Ya, ya, Pak. masih. LKS Ibu waktu SMP SD macam itulah. Ya, menjodohkan, pilihan ganda kompleks, ya, tidak setuju, benar salah. Macam itulah. Saya pernah ketemu kok sama? Berarti sebenarnya mirip-mirip lah, tapi hanya mengganti-ganti bahasa. Itulah namanya keseringan ganti kurikulum. Jadi nanti tar lagi Pilpres. Iya nggak, Bu? Ganti lagi kurikulumnya. Iya Pak. pasti, Bu, nggak mungkin nggak ganti. Ganti lagi. Ganti lagi. Itu saya Kita korbannya, Pak. Ganti Pusing orang. lagi. Enak nanti BIMTEK lagi, pelatihan. Itulah Bu, saya malas ya, Bu. Bimtek lagi, ini belajar lagi. Iya, kita korbannya. Nggak siap-siap saya bilang. Cobalah Korbannya murid, Bu. ya, murid tanya. Cobalah misalnya nih Merdeka Belajar. Ini saya sudah baik ini. Besok jangan ganti lagi lah. Udah ini aja sampai 20 tahun, 25 tahun. Apa hasilnya? Sudah. Jangan lagi ganti-ganti, sakit kepala kan gitu. Oke, Bu, lanjut ya. Capek Iya. gitu. Iya. Lanjut Betul, kita. Pak. PCK lagi. Pak Ustim merupakan guru kelas 3 SDN Harapan Jaya. Beliau guru yang rajin. Ketika beliau di kelas, banyak menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Peserta didik banyak diam. Nah, ini sama kayak tadi tuh, sama kayak yang soal tadi ya. Pandai guru tadi, tapi peserta didik banyak diam. Ketika Pak Ustim menjelaskan materi, banyak juga peserta didik yang manggut-manggut ya, seperti menyimak bahwa dia telah mengerti tentang apa yang dijelaskan guru. Setelah selesai pembelajaran dilakukan penilaian harian. Pak Usni kecewa dengan hasil yang diraih oleh peserta didik. Tidak ada peserta didik yang memperoleh nilai di atas KKM. Ketidakberhasilan pembelajaran itu karena Pak Usni adalah karena apa ini? Kan menggunakan model jawabannya mungkin benar yang menerapkan model yang terlalu banyak. Banyak menerapkan model. Menggunakan model penjajah yang banyak. Harusnya kan melibatkan peserta didik. Iya, ya nggak benar, minimal benar. Tapi kalau kita belajar, kita gunakan modelnya itu adalah satu model aja, ya nggak? Tapi kalau belajarnya terdiferensiasi, gunakan metodenya sesuai dengan peserta didik. Peserta didik. Kinesthetik, audio visual, audio. Mbak, ya kan, Bu? Iya. Maka kita di Merdeka Belajar ini, kita harus bawa media belajar kita harus ada 3 itu. Ada kinesthetik, ada audio visual. Ya. Jadi memang betul di kurikulum Merdeka kita kalau banyak seambrekan bawa media itu namanya bagus sih. Saya bilang Merdeka ini baik sekali. Kenapa? Gurunya harus repot. Benar sekali emang harus repot gurunya. Maksudnya guru mempersiapkan medianya harus repot. Tapi setelah itu dipersiapkan sampai ke anak sendiri yang bekerja. Benar nggak, Bu? Betul. Iya, itu lebih bagus anak yang aktif. Oke, makanya saya senang kurikulum Merdeka. Tapi kalau ganti lagi besok udah malas saya lagi. Aman, Bu ya?
Aman. Kita lanjut ke soal nomor 19. Udah nih ya. Untuk mengajarkan PPK 3 ini ya. PPK. Aman, Pak. ABC. ABC jawabannya. Klarifikasi nilai, PCT, konsiderasi, dan aksi sosial. Oke. Konsiderasi munculkan rasanya. Klarifikasi nilai adalah biarkan siswa berpikir untuk memilih nilai. Aksi sosial tindakannya. Apa sih tindakannya? Oke. Tindakan nyata. Misalkan sumbangan dan lain sebagainya. Itulah ngajar PPK. Lanjut kita. Mira telah melakukan ini juga kegiatan refleksi. Refleksi itu berhubungan dengan KKM atau berhubungan dengan yang namanya remedial. Oke, remedial ada 3 Pak Ibu. Masih ingat Pak Ibu? Entah ingat atau enggak? Remedial dari 20%. 20% sampai 50%. Di atas 50%. Di bawah 20%. Kalau ini apa Bu? Ini ulang pembelajaran. Pelajaran ulang. Pembelajaran. Dengan media dan Pemberian. dengan strategi dan pembelajaran media. Kalau ini apa Bu? Diskusi kelompok ya? Kelompok nih kan? Kalau ini apa Bu? Bimbingan. Ya, bimbingan ini kelompok, ini bimbingan. Bimbingan. Oke, kalau nggak salah ya. Oke, lanjut kita ke soalnya. Mira telah ada 12 siswa yang memiliki nilai nih, dari 30, 12 siswa yang memiliki nilai 80-90. 6 siswa 75-79. KKM berapa KKM, Bu? Berapa KKM-nya? 75. 75. Ada berapa orang yang lulus, Bu? Ada di 30. Yang KKM berapa, Bu? Yang KKM? 18. 18, bagus. Yang di bawah KKM? Yang di bawah KKM berarti 12. Iya, di bawah KKM 12. Berarti tidak boleh ulang pembelajaran. Kenapa? Karena nggak di atas 50%, benar Bu? Jangan sampai ulang pembelajaran ya. Ulang pembelajaran. Nah ini, salah nih. 12 siswa diberi ulang. Salah Bu ya? Salah kan ya? Ya. Dipahamin? Siapa? Nah, oke. 12 siswa tutor sebaya agar tuntas bersama. Ini kurang tepat ya. Tutor bersama kurang tepat ya. Kurang tepat. Kebanyakan. 10 siswa diberi proyek topik 2KD dan 2 siswa diberi pembelajaran ulang. Pembelajaran ulang juga salah Bapak Ibu ya. Nggak boleh ya. Pembelajaran ulang nggak boleh ya. Kenapa? Karena tidak semua siswa. Oke. Pembelajaran ulang salah. 12 siswa tersebut mengerjakan ulang soal penilaian agar hasil lebih baik. 10 siswa mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik yang belum tuntas. Perhatikan yang ini. Berarti 12 ini soalnya baca. Ingat, yang salah adalah pembelajaran ulang. Kenapa? Karena nggak boleh. Karena yang ini nggak mungkin. Karena 12 itu di bawah 50%. Bener nggak, Bu? Bener ya? Berarti kan di sini dia kan, Bu? Di sini dia kan? Ya kan? Di sini kan? Jadi kita harus paham konsepnya dulu. 12 adalah di bawah 50%. Berarti di antara ini dia. Berarti soalnya baca. 12 ini apa yang masalahnya? Ada 2 siswa lemah di 2KD. 2 siswa. Baru 10-nya itu apa? Kan nggak tahu nih. Remedialnya aja nih. Jawabannya E lah lebih tepat. 10-nya mengerjakan tugas. Ya bimbingan kelompok tugas. Dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2KD. Benar. Karena sisanya 10. Jadi benar. Yang E itu detail dia. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Bisa, Jadi Pak. E detail daripada yang D. Kalau yang A salah, 12 siswa ulang nggak boleh. Kalau ulang ini adalah ulang pembelajaran ulang adalah semua siswa diulang pembelajarannya. Yang A salah, yang B nggak boleh tutor sebaya. Kebanyakan siswanya. Yang C juga nggak boleh. Jadi jawabannya adalah D atau E. D itu nggak terbagi karena masalahnya 2 siswa ini yang lemah sekali. Dan 10-nya mungkin tugas sajalah. Jadi yang E lebih detail. Paham, Bu? Soal-soal seperti ini, kalau remedial seperti ini juga soal refleksi, Bapak Ibu ya. Refleksi itu adalah seperti remedial. Silakan ada yang mau tanya, silakan ini. Bisa dipahamin ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sedikit lagi 25, besok 25 lagi. Teman-teman.
Lanjut kita ke soal berikutnya. Pak Pardi merupakan guru kelas 5 SD pada waktu mengajarkan konsep perambatan kalor ya. Maaf tuh, kalor itu di kelas. Dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi. Oke. Ini kalor Bu ya, kalor bukan kalau, kalor. Banyak peserta didiknya sebagian besar. Ingat Bu, sebagian besar berarti banyak ya, banyak nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena ngantuk. Nah, kan gitu. Bagaimana rencana tindak lanjutnya? Ini adalah soal Bu, Refleksi. D. Kegiatan tindak lanjut adalah memperbaiki pembelajaran. Siaran. Cari Bu, pakai apa Bu? Pakai media. Sudah cari aja pakai media. Ini ya. Video. D. Tuh, selesai. Oke, Mbak. Paham Pak Ibu? Ya. Paham. D. Jawabannya D. Kasih ulangan matilah dia, kasih hukuman matilah dia kan gitu. Kacau lah. D jawabannya Bu ya. Bisa dipahami kan jawaban-jawaban seperti ini? Gampang. Insya Allah bisa, Pak. Refleksi itu Insya Allah bisa, gampang. Pak. Pelan-pelan saja baca, gampang lagi. Menurut salah satu kompetensinya adalah menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan soalnya. Konsep perpindahan kalor, berarti ini pengetahuan. Bu Cika sebagai seorang guru kelas 5 menetapkan tujuan pelajaran yaitu setelah mengikuti pelajaran mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan, kurang asam. Atasnya pengetahuan diminta keterampilan. Kalau keterampilan, carilah di antara jawaban ini yang keterampilan sudah. A. Yang A. Yang A, Pak. Maka alat evaluasinya adalah ya udah A, ngapain pening-pening? Kan diminta keterampilan. Paham Bapak Ibu? Ya, Praktik. Pak. Paham. Soalnya dibaca yang atas Akan. pengetahuan, tapi diminta Ibu itu adalah terhadap keterampilan. Keterampilan. Keterampilannya adalah yang A, praktik simulasi. Bisa dipaham Bapak Ibu? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Paham. Soalnya dibaca pelan, tengok apa yang mintanya. Yang dimintanya adalah terhadap keterampilan. Maka alat Iya. evaluasi yang pas adalah praktik. Praktik. Karena yang B sampai Praktik. E adalah pengetahuan. 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 Pengetahuan semua yang B sampai E. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Jadi yang buat soal pedagogi ini memang dia buat soalnya bagus sekali, tapi jawabannya pasti nampak langsung ketika kita paham apa yang diminta soal. Ngerti Bu? Ngerti, Ya, Pak. Paham Pak. konsep aja, paham konsep pelan-pelan pasti paham konsepnya. Nomor selanjutnya. Salah satu KD-nya adalah menggali informasi. KD 3 ini pasti pengetahuan. Dalam Menggali kehidupan informasi. sehari-hari kelas Anda. Maka kegiatan inti Bu, kegiatan inti. Apa tadi Bu kegiatan inti? Ayo. Siswa yang Siswa yang bekerja, yang aktif. Siswa yang bekerja. Siswa yang aktif. Apakah Apakah yang C Bu? C apa nih Bu C Bu? Salah Bu C ya. A. Ya, Enggak. guru Kenapa C bukan. salah? Itu Yang D guru juga salah. Itu C mengajukan pertanyaan tuh guru. Yang D itu yang bekerja. Yang D, Pak. D. Menyampaikan pesan agar ini menyampaikan pesan juga salah ya. Menyajikan Yang mungkin E ya, Pak. salah. Menyajikan gambar. Iya, jawabannya D. Menyajikan. Menyajikan, Iya, iya. ini kan siswanya menyaji. Menyajikan. Sesuai nggak dengan ini? Tentang Iya, mewujud. Sesuai, Pak. Iya. Mewujud nggak Sesuai. nih? S ini berarti ya benar ya. Jawabannya D. Iya, Pak. Jawabannya D paling pas. Ibu Rairo, sini sayang. Menggambarkan ngapain kan? Nggak mungkin. Kalau gambar-gambar. Jawabannya D Bapak Ibu ya. Paham Bapak Ibu? Paham. Ya gampang lah. Lanjut kita pelan-pelan jawab soalnya. Salah satu KD-nya adalah menerapkan sifat-sifat cahaya. Yang diminta adalah Kan tadi keterampilan Bu. Bu Rairo. Kompetensi keterampilan. Sudah yang mana keterampilan? Membuat 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 model. Membuat model. Keterampilan langsung kan? Ini saya buat langsung. Iya, nih, paham. keterampilan. Jawabannya A kan? Saya buat Ya. langsung. Jadi saya buat langsung jawabannya A, keterampilan. Ini salah. Ini salah. 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 Kenapa B sama E salah? Karena ini pengetahuan. pengetahuan. Kalau kita paham, Pengetahuan, kalau Pak. kita paham tentang soal, kata konsep soalnya, kalau kita paham konsep soalnya,
Diminta apa, sesuaikan dengan apa yang diminta, maka itu memudahkan kita berlogika berpikir. Oke. Di soal pedagogi ini saya ulangi sekali lagi. Soalnya bisa nalar daripada soal, ya emang benar saya bilang. Ya, biar cepatlah sertifikasi daripada soal IPA, matematika, IPS tambah-tambahin itu buat pusing. Kenapa? Harus konsepnya harus matang nih. Hitung, Pak. Iya, ngitungnya Ibu kalau ingat, kalau enggak kan gitu. Udah banyak tugas, banyak ini itu, Iya, Pak. apalagi studi kasus, suruh lagi matematika. Kerjakanlah ini naik, kacau. Benar sekali, saya setuju isi-isi baru ini. Kenapa? Memudahkan lah. Saya biar cepat aja guru-guru sejahtera, biar enak. Oke? Maaf Pak, mau bertanya. Silakan Bu. Berarti itu kan kalau kisi-kisinya itu kan tidak ada yang matematika, IPA, berarti Ya. nanti pas UP-nya berarti tidak ada itu ya Pak ya? Iya nggak ada itu. Oh gitu ya. Kalau Gitu dulu ya, Bu, Pak, ya. soalnya saya kasih tahu ya, soal dulu Bu, soal dulu 120 soal. Tahu ya, yang lama nih ya, yang lama ya. Yang lama. Iya, Pak. Yang lama itu adalah 20 soal, itu adalah SJT. Kepribadian sosial. Yang kedua itu soal pedagoginya 60 soal, ya 50 60 lah kita anggap, 60 soal pedagogi. Baru yang ketiga adalah 40 soal profesional. Matematika. Ini nggak ada lagi, Bu. Ini nggak ada lagi. Paham, Bu? Ya, iya Pak. Pak. Pedagoginya dikurangin. Cuman 10. 50. 50 yang SJT-nya yang 10. Soal SJT dikurangin. 10. 10. Jadi sebenarnya sama saja. Tapi diganti-ganti bahasanya. Ngerti, Bu? Iya. Kalau apa ya Pak waktunya? Waktunya, Pak. Waktunya itu katanya sama seperti yang kemarin. Katanya, tapi nggak tahu juga. Berarti lama. Sama. Terus yang studi kasus itu Pak yang Studi kasus Pak. Kasus itu Agak pusing soalnya juga. nggak ada, Bu. Soal studi kasus itu Ibu hanya seperti membuat best practice. Hanya unggah saja ya Pak. Iya, hanya unggah saja. Oh, unggah saja Iya. diukin ya. Mohon maaf, kemarin saya jelaskan, salah menjelaskan. Saya evaluasi bahwasannya studi kasus banyak tuh guru-guru ya seperti Pak siapa tuh yang ngirim saya, Pak ini bukan soal ya, saya terima kasih yang telah mengirim saya itu. Kenapa? Karena emang bukan soal, hanya unggah aja Bu, gampang, paham? Iya. Unggah diukin itu ya. Unggah Pak, izin diukin. bertanya Pak. Silakan Bu, silakan. Untuk Amir. retaker kan tidak buat studi kasus lagi Pak ya, retaker ya. Yang Apa, Bu? Bikin Bu yang retaker Semuanya buat studi kasus. Retaker Tetap buat studi yang sudah kasus. lulus UKIN ya. buat studi kasus. Kenapa loh, Pak? Semuanya buat studi kasus, baik retaker, daljab ataupun GP. Untuk membuat studi Oh, kasus buat ya, Pak, ya, lebih dari kemarin satu Iya, soalnya. buat semua, Bu. Oh, yang Oh, GP buat ya, Pak? buat Pak ya. Ya, GP juga buat. semua. Kalau Pak, saya bisa bilang, yang pernah kami buat dulu Pak. iya seperti itu, Bu. Itu unggah aja lagi, unggah apa itu, Bu? Sama aja itu. Berarti di LK Oh, best practice-nya itu yang diunggah lagi bisa, Pak? Boleh, Bu. Karena itu sama aja studi kasus. Oh, Oh, Sama, tidak usah diganti lagi. Iya, Biar judulnya best panduannya, Bu. practice. Panduannya lihat. Panduannya Oh. sudah saya kirim. Paham? Cara-caranya, oke? Oke. Oh iya, Pak. Ingat, Kalau saya Pak. izin bertanya. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Satu lagi soalnya. Silakan, Bu. Izin bertanya tadi. Silakan. Ya, ini Izin Pak, bertanya, Pak. Bentar, Ibu tadi dulu. Silakan, Bu. ya untuk Ya, mempertegas berarti untuk studi Bentar, Bu. kasus. Bentar, Bu. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Cepet, Bu. Ya, untuk Ya. studi kasus, saya kan Buat, retaker Bu. UP. Buat. Ya, buat. Berarti yang penting kita sesuai prosedur saja ya. Iya, benar, Bu. Oke, dah. Ngambil permasalahannya dari best practice kemarin. Boleh, Bu. Biar lebih enak, Oh, oke. cepat. Oke, silakan, Bu. Yang tadi, Bu. Ya, izin Iya, bertanya. terima Pak. kasih, Silakan, Bu. Pak. Silakan, Bu. Cepet, Bu. Begini, untuk studi kasusnya Bapak kan bilang cuma diunggah di UKIN, berarti untuk soal yang Bapak share di grup berarti itu bukan enggak. begitu ya? Bukan. Saya pikir seperti itu soalnya. Mohon maaf. Oke, apa, Ya, Bu? biar nak begini Bapak bisa dihapus Pak Iya, ya. saya hapus nanti. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, Oke, itu aman. dah untuk memperjelas saja Bapak. Oke, alhamdulillah. Makasih, Bu ya.
soal Ya, terakhir. sama-sama Bapak. Berarti untuk UP itu hanya apa itu SJT dan Iya, benar TTK sekali. itu. 60 soal tadi aja, pilihan ganda. Apa ada isinya, Pak? Isai. Apa ada isai? Naiknya. Ada esainya. Esainya itu studi kasus uraian tadi, nggak ada, Bu? Itu soal studi kasus yang Ibu sampaikan tadi ke situ. Oke? Aman ya? Sedikit ini yang menambahkan ya. Buat Silakan, laporan Pak, studi silakan, kasus, Pak. Pak. Pendaftaran. Guru penggerak, Pak. Itu nomor pendaftaran itu yang nomor pendaftaran ujian atau nomor ya, Pak? Nomor Peserta UKG. UKG. Nomor UKG, Mbak. Silakan, Berarti Pak, yang mau pendaftaran itu nambahin, Pak. nomor peserta UKG ya, Pak ya? Ya, 2015 bla 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 bla, berapa itu nomornya? Ya, benar. Silakan, Pak. Silakan Oke, tambahin, Pak. Ya, jadi sedikit menambahkan buat teman-teman yang untuk retaker. Jadi saya tadi langsung ya sama Bapak dosennya untuk apa namanya? Untuk yang dinilai UP kan nanti SJT sama PCK. Sedangkan untuk nilai apa namanya? Studi kasus itu kan langsung dinilai oleh dosen dan guru kan gitu ya. Ya, Ingat benar. nggak? Iya, Bu. Ya. Benar. Nah, Iya, itu. Pak. Ya, itu Ya, aja. betul. Jadi nanti untuk penilaian tambahannya nanti dari dosen, pasti kan dosen LPTK dia. Kan Benar. dia yang yang memeriksa. Ya, untuk sebenarnya kalau saya kurang setuju juga untuk yang retaker dikasih buat studi kasus kan sudah lewat Kan pendidikannya. Iya, sudah, harusnya ya, Ya, Bapak kan sudah sudah buat buat Iya, Pak. best best Betul, practice, ya. Bapak. Tapi mau Ya, gimana lagi, ini Pak? ya ini lebih penekanan ke angkatan 2 sebenarnya. Namanya aja beda, itu sebenarnya ini isinya sama persis. Seperti best practice. Ya, sama best practice. Saya udah upload dari ke gininya. Udah selesai saya. Nah, Itu tapi aja ini kan tadi best Bapak benar practice. tadi, benar tadi. Ini nilai dosen sebagai tambahan, mungkin sebagai panduan untuk yang kurang-kurang nilai diluluskan gitu loh, Bu. Ya, Oh persis iya, pas, Pak. Bapak. Membantu kita. Bapak yang tadi menjelaskan tentang retaker tuh Bapak siapa namanya ya? Saya kurang ngerti. Ini saya soalnya kan juga retaker. Tadi Pak Ya. siapa Pak namanya? Kasih tahu, Pak. Pak Buduswi. Pak Buduswi. Tusui, orang Kanteng. Bapak siapa? Siswi. Buduswi. Ya, kenapa? Cari aja di kontaknya di situ adalah tuh di kursi. Oh iya, Bapak Tolong nanti dari saya guru penggerak. mohon bertanya ya. Iya, Bapak japri aja Bu Berena, oke? Ada yang Yang lain ya. guru penggerak, Pak. Ya, Guru penggerak buat juga, Bu. semua buat itu. Untuk nilai Semuanya tambahan buat. lah. Ya, tadi benar Pak tadi kan Bapak itu udah bicara sama dosen. Nilai Ibu yang unggah tadi itu, studi kasus itu sebagai tambahan. Untuk Ibu kurang-kurang nilai, itulah sebagai itunya, tambah-tambahannya. Nah, pas. Percepatlah di Sekarang yang retaker, reguler, PGP, PLGP mungkin diluluskan semua kali ya, Pak ya? Bukan lulusan Iya. semua, mungkin kita jangan bilang itu juga, kan gitu. Iya, Mudah-mudahan. saya rasa dimudahkan, nah itulah bahasa enaknya, dimudahkan. Ya amini saja, Pak. Jadi biar Ibu Iya, amini enak, saja. amin saja kita, biar cepet tahun depan dapat ya kan. Amin. Aja yang terakhir ya, biar kita istirahat dulu, istirahat. Lanjut, Pak. Nomor 25, guru kelas menuliskan indikatornya adalah mengukur reaksi perilaku siswa. Contohnya tidak jujur, curang, dan lain sebagainya. Ingat aja ini sikap. Mengukur sikap mengakui kesalahan. Sikap pasti nih, ya kan? Sikap jujur, oke sikap ya. Maka alat Yang penilaian C? yang sesuai adalah yang sikap alat penilaian. Lembar observasi. Nggak mungkin pakai E, nggak mungkin pakai D. Kenapa Pak? C Itu itu teknik. keterampilan. S itu pengetahuan. Pengetahuan. Tinggal A, Wawancara. sama C. Wawancara sikap ya. Ini sikap juga nih, pengamatan perilaku, Pengamatan. observasi. Ya, observasi. Observasi. Ini sikap, ini juga sikap, ini juga sikap. Oke. Pakai lembar rubrik. Tapi lebih jelasnya di C ya, Pak. Iya, alat Kalau itu pengamatan pakai- teknik ya? Pakai apa? Pakai rubrik, pakai Lembar. apa? Lembar. Pakai lembar. Skala. Kalau Iya, alat. skala. Kenapa bukan apa? A itu teknik. Teknik. B itu apa? Wawancara juga teknik. Teknik. Ya, wawancara juga teknik. Yang cuman alat itu Alat itu hanya lembar. bisa dipahami Pak Ibu? Lembar rubrik. Sudah Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya.
Nanti yang mau bertanya-tanya tentang sama Pak Siswi silahkan aja di grup Siswi itu biar paham karena Pak Siswi lebih dekat dengan dosen tadi, lebih banyak informasinya. Oke, kita istirahat, jagalah kesehatan, jangan terlalu porsir kali. Kenapa saya kasih 25? Karena capek baca soal pedagogi kelabanyak. Pak, mau tanya Pak, maaf. Silakan, terakhir. Nanti bisa di grup ya, saya Iya, cuma iya. ikut 5 menit. Oke, nggak terima apa-apa. kasih, Silakan Pak. Bu, silakan Bu. Cepat Bu. Pak, mau tanya Pak, yang untuk refleksi tadi berhubungan dengan KKM dan apa ya? Oh, Tanah. Refleksi adalah kegiatan memperbaiki pembelajaran. Udah Bu? Rencana Dengan kita remedia. baru adalah remedi Medial. remedial. Intinya refleksi adalah merenung. Apa sih yang salah? Ngerti Bu? Iya Pak. Kalau Terima salah kasih, Pak. perbaikin. Perbaiki pakai apa? Sesuaikan dengan soal. Kalau belajarnya ngantuk, kasih media yang baik. Kalau semuanya, paham lah Bu ya? Intinya ada media lah kalau saya bilang. Ya Pak, terima Paham, kasih Bu? ya Pak. Ya Pak, paham Pak. Ya, refleksi itu 5 soal. Saya Paham. akhiri ya, kita istirahat. Kenapa? Ya paling penting istirahat kesehatan. Ya, terima kasih Pak Amir. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.